Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara, maupun tidak tertulis atau konversi. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara, pembagian kekuasaan, lembaga tinggi negara, dan hak kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Hal ini yang dimaksud Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai roh hukum tata negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Istilah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi di Indonesia sering disejajarkan. Namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas, yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar tersebut, yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Perlu diketahui bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya, seperti dalam TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan sebagainya. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Maksudnya, Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok, yaitu pembukaan batang tubuh yang memuat pasal-pasal dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan perairan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata aturan peraturan perundang-undangan. Oke, materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan. TAP MPR nomor 20 atau MPRS atau 1966, TAP MPR nomor 3 atau MPR atau 2000. Tata urutannya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan pelaksanaannya lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi, materi tata urutannya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPR Republik Indonesia. 2. Undang-Undang.
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan daerah. Materi selanjutnya yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum ialah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat a. Kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut yang untuk Indonesia ialah Pemerintah Republik Indonesia. B. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi hukum itu yang untuk Indonesia ialah Pancasila. C. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. D. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Nadia Arista. Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan deklarasi bangsa dan negara Indonesia yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara, serta bentuk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu stas fundamental rom atau kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan berada pada hierarkis tertib tertinggi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, yang berarti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan untuk mewakili suara warga negara. 5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan berdasarkan suara mayoritas. Antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk-bentuk pemerintahannya adalah republik. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Baik, kesimpulan materi kita hari ini adalah negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini yang dimaksud dalam pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.